Sebelumnya perusahaan Hando Steel yang sedang bangkrut diperebutkan oleh banyak perusahaan dan investor. 그러니까 갖고 싶은 건 그저 뭐야 동포천은? 지도 모르죠. 한도 대출이 꼭 필요해요. Apakah Powershare yang bekerja sama dengan Dojun berhasil mengambil alih perusahaan tersebut? Apakah Dojun bersama Oh Se-hoon mampu untuk benar-benar mendapatkan Hando Steel? Episode ini diawali saat Yongki mulai mencari tahu info tentang Oh Se-hyun. Dengan diam-diam ada seseorang yang mengikuti Oh Se-hoon dan juga Dojun dan mengambil foto mereka berdua saat mereka keluar dari sebuah hotel yang sama. 알아봐. Saat ini, perusahaan Sonyang sedang mengembangkan mobil balap dan sedang diuji coba di sebuah arena sirkuit. Bersaing dengan mobil balap keluaran pesaing perusahaan lain yaitu perusahaan Daeong. Di antara anak-anaknya hanya Hwayong putri pimpinan Jin yang menentang pengembangan perusahaan di bidang mobil mewah ini. Karena bagi Hwayong mobil-mobil ini sebenarnya hanya hobi mewah bagi ayahnya saja. Karena pada kenyataannya, mengelola mobil balap ini sama sekali tidak ada keuntungannya. Ia berharap lebih baik ayahnya mengurus suaminya untuk bisa masuk menjadi Dewan Nasional Korea. 여기 스피드웨이 유지 비용에 레 아버지답지 않잖아요. 어떻게? 알아모노. Saat menonton pertandingan itu, pimpinan Jin yang juga kedatangan pimpinan dari grup Daeong Juyong-il seorang pembelot Korea Utara yang sukses membangun grup Daeong. Di arena ini perang dingin antara grup Sonyang dan grup Daeong terjadi begitu dingin. Mereka seolah ramah di depan namun menusuk dari belakang. Pimpinan Jung Yong-il menyindir pimpinan Jin yang Chol atas hobinya yang mengurus balapan. Kali ini pimpinan Jin yang merasa tidak nyaman menyindir pimpinan Jin Yong-il tentang perusahaannya yang sama sekali tidak bisa membeli Hando Steel. Karena menurut kabarnya, grup Daeong sedang mengalami masalah keuangan. 아깝다고. 여기 한도제철 인수 전에 너로 기어이 승부를 보았다 이 말이디. 끝날 때까지. Tiba-tiba saat di tengah putaran pertandingan, mobil grup Sonyang mengalami masalah yang cukup serius. Mengakibatkan mesin panas sehingga para ahli meminta untuk mengistirahatkan mobil dahulu, namun Yongki tidak mengizinkannya dan memaksakan keadaan. Karena menurutnya hal tersebut sangat memalukan bagi grup Sonyang. Akibatnya mobil grup Sonyang terbakar sebelum sampai ke garis finish. Keputusan Yongki atas mobil tersebut membuat pimpinan Jin mendapat hinaan dari pimpinan grup Daeong. Sehingga pimpinan Jin yang Chol merasa sakit hati. Akhirnya, melampiaskan kekesalannya kepada Yongki. Setelah insiden itu, pimpinan Jin yang Jul memutuskan untuk pergi sendiri dan menolak hadir di acara peluncuran mobil keluaran terbaru dari grup Sonyang. Di saat semua orang bingung dan tidak ada yang mengetahui di mana pimpinan Jin yang Chol berada. Namun, Dojun mengetahui di mana kakeknya itu berada. Kakeknya tengah berada pada sebuah penyimpanan mobil pertama grup Sonyang. Melihat kondisi mesin serta mencari solusi atas insiden mobil balapnya. Mencoba membujuk kakeknya agar pergi ke peluncuran mobil. Dojun menjelaskan jika ia tahu grup Sonyang berdiri, saat dulu kakeknya membeli 2 truk untuk mengantar beras lalu kemudian berjalan sukses dan akhirnya berkembang menjadi grup Sonyang. Mendengar hal tersebut kakeknya pun mengambil jas pergi ke acara peluncuran mobil. Di podium dengan bangga pimpinan Jin yang Jul menyampaikan apa yang menjadi inspirasinya selama ini, sesuai dengan kata-kata yang tadi Dojun katakan. Sementara itu Dongki berbicara kepada Dojin. Jika Sonyang sangat membutuhkan Hando Steel, Dongki seolah-olah tahu jika Hando Steel berada pada tangan Dojun.
Hal ini bukan tanpa sebab karena ternyata orang yang diam-diam mengikuti Dujun adalah anak buah dari Dongki. Tiba-tiba suatu hari grup Daeong yang mencoba untuk ikut dalam pembelian Hando Steel, mereka mencoba mengalahkan PowerShare dan menaikkan dana sejumlah 600 juta dolar, lebih tinggi dari PowerShare. Tentu saja hal ini semakin membuat grup Sonyang semakin terpuruk dan tidak mungkin bisa bersaing. Maka dari itu Dongki kemudian mempunyai ide, ia kemudian memberitahukan kepada Jin Yang Jo tentang siapa Dujun sebenarnya. Melalui foto saja belum bisa membuktikan jika Dujun ada kaitannya dengan PowerShare. Namun karena adanya sebuah kesamaan yang terjadi, kebetulan Dujun baru kembali dari Amerika. Dan perusahaan PowerShare berada di sana. Maka dengan kemungkinan tersebut, membuat pimpinan Jin Yang Jul mencurigai cucu kesayangannya itu saat menjemput Dujun pulang kuliah. Pimpinan Jin mencoba membuka percakapan dengan mengatakan jika ia tidak akan pernah memaafkan orang yang melawan dirinya dan juga grup Sonyang. Contohnya saja seperti ayahnya Dujun, yang lebih memilih menikah dengan orang yang ia cintai, dan pergi meninggalkan grup Sonyang. Lalu pimpinan Jin bertanya kepada Dujun kemana ia menghabiskan uang 24 juta dolar miliknya, dengan santainya ia menjawab kepada kakeknya. Jika uang tersebut ia habiskan untuk berinvestasi pada sebuah film di Amerika bersama ayahnya. Pimpinan Jin pun kelihatan sangat kecewa kepada cucu bungsunya itu. 도준이 그 240억 다는 다 어디 썼나? 영화에 투자했습니다. 내가 손주를 잘 둔 줄 알아. Saat itu di hotel kedatangan buket bunga dari Rachel untuk kamar 3910. Ternyata, buket bunga itu ditujukan ke kamarnya Dujun. Min yang agak terkejut karena mereka berdua bertemu di tempat yang tidak terduga. 꽃 배달 왔는데요. Saat Oh Se-hyun dan Dujun sedang berdebat untuk tidak menaikkan jumlah uang investasi, karena hal itu hanyalah perilaku orang-orang kaya yang tidak mengerti caranya berinvestasi. Tanpa mereka berdua ketahui ternyata di dalam buket bunga itu ada alat penyadap yang diam-diam diselipkan oleh seseorang. Rekaman percakapan Dujun dan Oh Se-hyun kemudian terdengar kepada pimpinan Jin, yang membuat pimpinan merasa dikhianati oleh cucunya sendiri. Pimpinan Jin Yang Chol meminta Oh Se-hyun untuk segera bertemu. Tanpa basa-basi pimpinan Jin bertanya tentang keterkaitan Dujun atas investasi Hando Steel. Oh Se-hyun kemudian bingung dengan pertanyaan pimpinan Jin Yang Chol, karena sebenarnya memang benar jika Dujun bekerja sama dengannya. Namun bukan karena perusahaan Hando Steel, melainkan perusahaan yang lain, yang bernama Kodabra, perusahaan buku yang nilainya sebenarnya biasa saja. Namun menurut Dujun perusahaan tersebut akan sangat berharga di masa depan. Oh Se-hyun paham. Karena dia bekerja sama dengan PowerShare. Membuat kecurigaan sendiri bagi pimpinan Jin Yang Chol. Namun menurutnya seharusnya pimpinan grup Sonyang itu menyelidiki putranya sendiri. Karena menurut kabar yang beredar dari investor asing, grup Daeong mendapatkan uang investasi dari salah satu putra pimpinan Jin Yang Jul yaitu Jin Dongki. 진동기 사장입니다. Keputusan Dongki ini membuat ayahnya Jin Yang Chol begitu hancur, namun ia paham Dongki melakukan hal ini karena ia adalah seorang pengusaha. Bagaimanapun, jika seorang pengusaha mementingkan ayah dan juga saudaranya, maka pengusaha itu tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. 이 돈을 벌겠나? Akibat hal tersebut Yongki kemudian mencari cara agar grup Sonyang bisa mendapatkan Hando Steel. Adiknya datang dan menawarkan uang 50 juta, tapi dengan syarat kakaknya harus membantu suaminya agar bisa masuk ke dalam Dewan Nasional Korea. Singkat cerita akhirnya Hando Steel benar-benar jatuh ke tangan grup Sonyang. Dongki pun ketakutan karena ayah dan juga kakaknya tahu dengan apa yang ia lakukan kepada grup Sonyang. Pimpinan Jin Yang Chol merasa bangga dengan usaha yang dilakukan oleh Yongki. Sementara itu Dojun dan Oh Se-hyun juga tengah merayakan sesuatu, tapi bukan karena grup Sonyang berhasil mendapatkan Hando Steel. Melainkan dari awal ini sebenarnya adalah rencana Dojun. Sebenarnya, ia tidak berniat untuk mendapatkan Hando Steel, ia hanya mempunyai rencana tersembunyi yang lebih besar lagi akan hal ini. Ia tahu jika di dalam buket bunga ada alat penyadap. Hingga hari itu Oh Se-hyun dan Dujun berpura-pura sedang berdebat dan kemudian memanfaatkan keserakahan Dongki agar Yongki bisa terprovokasi. Hingga mencari cara untuk bisa membeli Hando Steel. Akhirnya, grup Sonyang malah berhutang 750 juta sebagai hadiah atas usaha Dojun dan Oh Se-hyun. Dojun menginginkan sesuatu yang besarnya melebihi grup Sonyang.
Tentu saja, dia juga mungkin memikirkannya karena bisa saja ini adalah awal krisis yang akan dialami oleh grup Sonyang, dan menjadi peluang yang akan dimiliki oleh Do Jun.